Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan atau memaparkan diskusi dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan ada Mbak Intan Puspita Devi, NIM akhir 866, kemudian ada Mbak Luciana Agustina, NIM akhir 867, kemudian Muhammad Agil Saputra, NIM akhir 868, dan Mbak Novia Siska, NIM akhir 869, yaitu tentang tren perusahaan education teknologi atau edutech. Yang pertama akan dimulai oleh Mbak Noviana. Kepada Mbak Noviana, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan aspek yang ada dalam tren perusahaan education teknologi atau edutech. Yang pertama, edutech atau education teknologi merupakan startup di bidang pendidikan yang mencoba menghadirkan demokratisasi pendidik teknologi di dunia pendidikan. Untuk jenis teknologi yang digunakan yaitu terdapat ketersediaan. Jenis multimedia yang digunakan terdapat ketersediaan, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan itu juga terdapat ketersediaan, kelemahan dan kekurangan teknologi multimedia yang digunakan itu juga terdapat ketersediaan, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pendidikan di Indonesia itu juga terdapat ketersediaan, lalu terdapat juga ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam media pembelajaran di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan edutech yang akan dijelaskan oleh Mbak Luciana Agustina. Kepada Mbak Luciana, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf apabila tidak bisa on time karena terkendala jaringan. Yang pertama ada keunggulan EduTech. Jadi yang pertama adalah platform EduTech Education Technology, yakni menyediakan materi pembelajaran secara online. Contohnya melalui konten interaktif, video on demand, dan online live tutoring. Materi yang disajikan beragam, mulai dari kursus untuk murid sekolah, konten belajar bahasa asing, hingga penguatan kemampuan personal seperti akuntansi dan pemrograman. Yang kedua, menyediakan materi untuk anak prasekolah, contohnya yaitu Playable dan Titik Pintar. Yang ketiga, menerapkan konsep blended learning secara daring maupun luring. Berikutnya adalah LMS yang bertujuan untuk membantu merencanakan kegiatan pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan LMS didesain untuk kalangan personal. Beberapa platform LMS hanya menyediakan sistem manajemen administrasi kegiatan belajar mengajar. Lainnya turut menyajikan marketplace materi pembelajaran. Berikutnya ada software as service. Ini membantu institusi pendidikan melakukan transformasi dengan mendigitalkan proses bisnis yang ada di dalamnya. Misalnya terkait administrasi, tata kelola perpustakaan, presensi. Contoh layanan ini dalam pendidikan adalah AINSIS, Gredu, Infradigital, Sekolah Pintar, membalik ruang kelas, memberikan pengalaman pendidikan yang dipersonalisasi, akses pembelajaran kapan saja, dapat menerima informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, dibutuhkan perangkat yang memadai dari segi sarana prasarana. Yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan sosial yang lemah. Ahli teori pendidikan, psikolog, dan sosiologi khawatir bahwa peserta didik yang belajar secara daring akan mengalami kegagalan dalam mengembangkan keterampilan sosial. Baik, akan dilanjutkan dengan Mbak Intan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan terkait ancaman dan tantangan dari education teknologi. Adapun ancaman dan tantangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik belum siap menggunakan teknologi. Banyak siswa dan guru berpenghasilan rendah tidak memiliki perangkat digital atau keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis digital atau online ini.
Menurut data dari UNICEF, pada tahun 2020, sebanyak 67% guru melaporkan kesulitan dalam mengoperasikan perangkat dan menggunakan online platform dalam proses pembelajaran. Kemudian, ancaman yang kedua yaitu kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dari tenaga pendidik maupun siswa tak lepas dari infrastruktur yang belum merata dan hanya terpusat pada kota-kota besar saja. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu keterampilan digital yang terbatas. Dengan keterampilan digital yang terbatas, guru tidak dapat memantau pembelajaran siswa atau berkomunikasi secara efektif. Seperti kesulitan dalam memantau anak saat belajar dari rumah juga mengakibatkan turunnya hasil belajar, dan siswa putus sekolah. Kemudian ancaman yang terakhir atau keempat yaitu ancaman cybercrime. Kesadaran dan pengetahuan tentang literasi digital beserta keamanan digital masih cukup rendah, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Contohnya seperti ujaran kebencian, penyebaran hoax, cyberbullying, cyber harassment, dan lain sebagainya yang berdampak negatif terhadap perkembangan moral siswa dan menyebabkan merosotnya pendidikan karakter di Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan terkait ancaman dan tantangan dari educational technology. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 tentang education technology atau edutech. Barangkali ada yang mau menambahkan kritik atau saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar atau bisa ditanyakan. Kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.